Shalom semua warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita mendengar bagaimana pernyataan Kristus ketika mendekati Yerusalem. He came to die. He came to give his life sebagai uang tebusan. Dan dia berkata akan diserahkan pada orang-orang yang non-believer, non-Yahudi. Dan akan dihina, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi saudaraku, pada saat itu semua murid tidak tergerak. Misalkan orang yang saudara cintai, saudara hargai berkata begitu, paling sedikit kita kan gimana gitu. Tetapi datanglah ya anak-anak Zebedeus bersama ibunya. Dan ini mereka memakai sistem Indonesia ataupun dunia ini, yaitu nepotisme. Yang penting family gue, keluarga saya, saudara perhatikan di sini. Mereka sujud kepada Yesus. Tetapi ada udang di balik bakmi, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan supaya tantenya atau ibu daripada mereka kan saudaranya Maria, ibu Yesus. Jadi mereka ini masih cousin, ya, dan bahkan kemenakan, saudaraku. Dia berkata begini, supaya kedua anakku ini ada di kanan kirimu ketika engkau datang dalam kerajaanmu. Yesus berbicara salib, mereka minta tahtanya dulu. Memang setelah salib ada takhta. Bisakah kamu minum daripada cawan yang harus ku minum? Dan dibaptis yang baptisan yang harus ku terima? Tanpa mereka tanya, mereka bilang bisa. Saya mau beritahu, ambisi bisa membutakan mata kita. Tetapi Yesus tidak mengikuti sistem dunia ini. Dia berkata, penguasa dunia ini, raja-raja di dunia ini menyerahkan dengan kekerasan. Bahkan mereka disebut benefactor. Benefactor yang memberikan faedah. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Siapa yang mau jadi hebat, hendaklah jadi hamba dari semuanya. Perkataan doulos itu budak belian, hamba. Atau diakonos itu pelayan. Saudaraku, saudara saya masih ingat ketika saya berada di daerah Sulawesi Utara itu. Ada orang, Pak, besok saya ini jadi diaken, Pak. Tolong doakan. Anda tahu artinya diaken? Enggak tahu. Loh, yang bisa mencat-mencat pendeta itu katanya. Ya, berkuasa sekali. Saya bilang bukan, dia kentarnya pelayan. Wah, kalau gitu saya enggak jadi minta ditabiskan. Nah, kenapa? Apa? Saya kan bos. Kenapa saya mau jadi pelayan? Ada baju merek bos. Kalau misalnya ditulis sana pelayan, tidak ada orang mau beli, jongos gitu. Tetapi itulah Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, orang masih berebut kursi sampai sekarang. Kita lihat apa terjadi barusan ini, pemilu di Indonesia, pemilu di Amerika. Mereka keluarkan dana begitu banyak. Soal apa? Soal kursi. Yaitu Kamala Harris, yaitu calon dari Partai Demokrat, keluarkan 1,3 billion US dollar untuk dana kampanye. Akhirnya tidak terpilih, bahkan ninggalin utang. Yaitu $0,5 miliar. Untuk apa itu semua? Supaya berkuasa. Saudara, kuasa yang sebenarnya adalah datang dari atas. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera, shalom, berkat bagi mereka yang berkenan kepadanya. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Dan biar itu bergema di rumah kita, di dalam keluarga kita. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Tetapi akibatnya bonusnya shalom, damai sejahtera di rumah kita, di keluarga kita. Kalau kita berkenan padanya, siapa yang berkenan pada Tuhan? Yang menyenangkan hati Sang Raja. Kiranya warga negara kerajaan Allah mengerti ini. He came to die untuk saudara dan saya. Saudara, kiranya kasih karunia Yesus menyertai kita semua. Haleluya, amin.
ada mujizat di saat kami berserah dan mengandalkan Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, shalom, shalom. Kau Tuhan jadi anganku,
Amin. Ketika anak-anakmu dengan tak henti-hentinya terus berharap kepadamu, Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang baru bagi kami. Pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Engkau, karena Engkau satu-satunya Allah yang tidak pernah berdusta. Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, dan Engkau lah yang ampunya atas segala kejadian Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mendengar setiap seruan doa-doa kami ya Bapa. Umat-Mu di tempat ini kami percaya, di mana keluar dari tempat ini, biarlah mereka melihat pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib. Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita beri kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Saatnya kami mau belajar firman-Mu Tuhan, dan kami bersyukur ada Allah Roh Kudus yang akan mengajarkan kami, karena kami tahu Tuhan kami tidak akan bisa mengenal kebenaran sampai Roh kebenaran yang menolong kami, menuntun kami Tuhan. Kami mau belajar, kuduskan hati kami semuanya, supaya hati kami Tuhan kudus dan murni di hadapan-Mu, sehingga setiap firman yang ditabur boleh tertanam dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar firman-Mu. Jemaat yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Di nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Ya, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang berbeda ya dengan waktu tadi pagi. Judulnya hari ini saya akan menyampaikan tentang jangan menoleh ke belakangmu. Bapak Ibu, kita hidup ini harus terus berjalan maju, nggak bisa mundur. Haleluya. Kita hidup di bumi ini nggak bisa berjalan mundur, tetapi harus terus maju. Karena itu kita harus mengerti tentang hal ini, tentang firman Tuhan. Jangan menoleh ke belakangmu.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menghormati pembacaan firman Tuhan. Next. Di dalam Kejadian pasal 19 ayat 15 sampai 17 kita akan baca bersama-sama. Tidak usah terburu-buru, pelan-pelan saja ya. 3, 2, 1. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kebencanaan kota ini. Ketika ia terlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntutnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntut mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kita lompat ini ya, masih ada? Iya. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi diam-diam. Amin. Luar biasa ya. Sebuah kisah di mana kisah ini menceritakan sebuah keluarga yang beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapakah Lot? Kita tahu Lot itu adalah keponakan daripada Bapak Abraham. Lot awalnya bersama-sama, saya ceritakan sedikit. Lot awalnya bersama-sama dengan Abraham. Ketika Tuhan perintahkan kepada Abraham untuk pergi keluar dari negeri ayahnya menuju ke kota negeri yang Tuhan janjikan. Dan Abraham mengajak Lot karena apa? Karena Lot sudah tidak punya ayah lagi. Dan ketika jumlah mereka begitu tambah banyak, ya, akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, Abraham mengambil keputusan yang bijak, ya, supaya tidak terjadi pertengkaran antara hamba-hamba kita. Jadi marilah aku serahkan, kamu bisa pilih, kamu mau ke mana. Akhirnya singkat cerita, Lot memilih arah yang menuju yaitu kota Sodom dan Gomora. Abraham memilih ke tempat yang lain. Singkat cerita, apa yang terjadi? Suatu hari malaikat Tuhan datang memberitahukan kepada Abraham bahwa tempat di mana keponakanmu ada di situ aku akan musnahkan. Karena apa? Karena kejahatannya begitu luar biasa sudah sampai ke langit, ya. Biasanya kalau kejahatan suatu kota itu kalau sudah sampai ke langit sama seperti Niniwe, Tuhan pasti akan musnahkan. Sudah nggak ada gunanya lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya ketika Abraham mendengar bahwa kota di mana keponakannya ada di situ bersama istri dan kedua anaknya perempuan akan dimusnahkan, maka Abraham mulai melakukan negosiasi, ya, bersyafaat, meminta belas kasihan Tuhan. Sampai dari awalnya kalau ada 50 orang di sana orang benar Tuhan, bagaimana Tuhan bisakah itu tidak dimusnahkan? Baik, kalau ada 50 aku tidak akan musnahkan. Dia minta lagi tawar-menawar dengan Tuhan, bagaimana kalau 40? Kalau 40 tidak akan dimusnahkan. Bagaimana 30? Sampai saudaraku, bagaimana kalau ada 10? Karena apa? Karena dia tahu bahwa jumlah keluarga daripada keponakannya ini, ya kurang lebih kalau mereka menikah anaknya
itu punya menantu dan punya cucu, ya pastilah sekitar 10 dan pasti sampai ya. Nah singkat cerita, ternyata jumlahnya orang benar di situ tidak mencapai jumlah 10 orang. Karena itulah Tuhan mengambil keputusan bahwa kota Sodom dan Gomora akan Tuhan musnahkan. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Sodom dan Gomora Tuhan katakan kota durjana. Ya, di dalam Kejadian 19:15 yang kita baca tadi, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Saudaraku, kita bersyukur kita masih tinggal di kota genteng yang masih baik-baik saja. Amin. Kita masih bersyukur kita masih ada di negara yang masih banyak hidup takutnya akan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur sekali Bapak Ibu. Sebab kalau tidak, maka saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan malapetaka atau pemusnahan atas sebuah kota atau sebuah negara. Ya. Di sini dikatakan kedurjanaan kota itu, kota ini, ya. Saudara, kita lihat kalau Tuhan itu, kalau menyelamatkan itu, puji Tuhan ya, Tuhan itu selalu memikirkan tentang keluarga. Haleluya. Karena itu sangat penting. Kalau di sini Lot ya, Lot ini pegang peranan cukup besar. Bagaimana Lot ketika malaikat itu datang, dia membela mati-matian malaikat itu. Kalau Bapak Ibu baca, saya ambil singkat aja karena kita kalau baca terlalu banyak, saya ceritakan sedikit saja. Pada waktu itu ketika Tuhan sudah memutuskan Sodom dan Gomora akan dimusnahkan, dia kirim, ada malaikat Tuhan, 2 orang dikirim, berwujud manusia biasa. Tetapi Lot yang pegang, ini adalah utusan Tuhan. Ketika datang, dia begitu menghormati, dia begitu melayani luar biasa, dan dia begitu mengundang untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, singkat cerita, ketika 2 orang ini, malaikat Tuhan ini ada bersama dia, ya, tiba-tiba seluruh penduduk kota itu datang mengepung rumah yang namanya Lot ini. Dia berteriak-teriak, ya, dia berteriak-teriak. Dia minta, Lot, keluarkan 2 laki-laki yang baru datang ke rumah itu. Keluarkan sekarang juga. Lot tahu. Ternyata di kota itu, kalau ada laki-laki baru saudaraku, maka di situ kota itu terkena jeruk makan jeruk. Tahu jeruk makan jeruk? Ya, jadinya kalau dia cowok baru datang, ya, dia mau makan yang orang, gitu ya singkat ceritanya. Nah, karena Lot itu tahu, dia begitu luar biasa membela sampai dia bilang, bagaimana aku kasih kamu kedua anak gadismu ini? Terserah kamu mau apakan dia. Saudara bayangin ya. Saya kadang-kadang harus pikir kenapa Lot bisa berpikir begitu ya? Karena dia tahu siapa yang dia bela ini. Dia pasti tahu bahwa kedua orang ini pasti akan menyelamatkan dia dan keluarganya. Dia serahkan anaknya yang perempuan ditolak sama penduduk di sana. Tidak, kami mau 2 laki-laki itu. Bawa kemari. Singkat cerita, ketika keadaan yang sudah sangat mendesak, kedua orang ini, yaitu malaikat Tuhan yang berwujud manusia itu langsung maju. Dia pintu ditutup, dia bukakan mata orang itu. Sehingga orang itu nggak bisa lihat pintu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan masuk sini, nggak bisa masuk karena ada pintunya. Jadi dia gini-gini terus, penduduk itu teriak-teriak, lah keluarkan, dia pegang pintu-pintu, dia nggak ada, dia nggak menemukan pintu. Itu mujizat Tuhan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, singkat cerita inilah yang terjadi. Ya, bagaimana Lot dan istri dan anak kedua yang perempuan diselamatkan. Kita lihat apa sih sebenarnya kedurjanaan itu, sangat ngeri sekali ya. Next, saudara, kalau kita lihat di sini apa itu kedurjanaan? Saudara bisa bayangkan kalau saudara tinggal di lingkungan atau di sekitar atau di kota yang penuh dengan asusila, bejat, ya, bobrok, begitu jahat, begitu keji, begitu kotor, seperti preman,
bejat, berhati busuk, ini ya, bengis. Sudah bisa bayangkan kalau kita tinggal di kota seperti itu. Lot ini dia tinggal seperti itu, tetapi dia bisa mempertahankan sebagai orang benar. Karena itulah Tuhan menyelamatkan dia. Saya berdoa supaya anak-anak muda di sini engkau tetap hidup sebagai orang benar. Amin. Karena saudara akan bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Apakah kita akan ikut arus atau kita akan bisa tetap berdiri teguh? Karena itu saya katakan kapan hari, kalau orang dunia mengatakan bahwa generasi dunia ini adalah generasi stroberi, maka engkau adalah generasi batu karang. Amin. Amin. Mau ombak sebesar apapun menghantammu, engkau bisa tetap berdiri teguh. Haleluya. Mau engkau dipukul, dihina, diejek, engkau bisa tetap berdiri teguh. Tidak cengeng, tidak mudah menyerah. Waduh. Saya berdoa saya akan melihat anak-anak muda di sini bisa benar-benar seperti batu. Amin. Amin. Mari kita bersorak bagi Raja kita. Dia adalah Raja. Ya. Coba kita buka satu ayat saja. Imamat 18:22. Zaman dulu ya, yang namanya LGBT itu sudah ada ya. Kita lihat, coba kita buka karena ini nggak ada di slide. Saya ingin buka satu ayat ini saja. Imamat pasal 18 ayat yang ke-22. Saudara, di dalam hukum Taurat ini ada perintah ya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu wow. Kita semua pasti melihat berita-berita di luar sana berbagai macam, ada pernikahan sejenis ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Saudara, saya pernah ikut seminar, dia katakan begini, Bapak Ibu waspada, jangan dipikir kalau anak perempuan kita, temannya perempuan semua itu aman. Jangan berpikir Bapak Ibu kalau anak-anak kita laki-laki berteman dengan sama-sama laki-laki itu aman. Bisa ngerti maksudnya Bapak Ibu? Saya pikir-pikir gini, Tuhan, betapa susahnya sekarang orang punya anak. Kalau dulu mungkin masih aman-aman, ya. Red, satu kamar laki-laki dengan laki-laki aman, perempuan dengan perempuan aman. Tetapi saudara sekarang firman Tuhan katakan, janganlah kau hidup dengan laki-laki secara bersetubuh seperti wanita dengan wanita, karena itu adalah suatu kebencian di mata Tuhan. Saudara tahu, dunia terus menawarkan tentang apa? Pemberontakan terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Zaman dulu Bapak Ibu ini ada ayat, perempuan nggak boleh pakai pakaian kayak laki-laki. Dilempari batu loh. Sekarang perempuan mana lebih senang pakai rok apa pakai celana? Jujur, celana. Makanya saya bilang BBI usahakan pakai rok. Bahaya BBI juga pakai celana semua. Tapi karena kita hidup di zaman perjanjian baru, kasih karunia, saudara saya percaya. Tapi kalau kita peka terhadap apa yang Roh Kudus mau, saya percaya perempuan pasti penampilannya feminin. Amin. Saya nggak mau tunjuk ayatnya karena kita nggak fokus ke situ, ya. Cuma saya lihat bagaimana pemberontakan terhadap perintah-perintah Tuhan terus dilakukan. Dulu, saudara kalian dikasih Tuhan pakai baju itu nggak bisa pakai baju dua jenis, ya. Ketat banget ya dulunya. Dua jenis bahannya misalnya, itu nggak boleh.
nggak boleh gitu. Tuhan pun sebenarnya apa? Satu. Karena bicara satu, bicara berbisa. Karena laki-laki kalau menikah dengan laki-laki nggak bisa jadi satu, karena itu Tuhan tidak suka. Kalau laki-laki menikah dengan perempuan baru bisa jadi satu, ada amin. Sekarang semua dirusak. Anak-anak saudara, bayi-bayi itu tontonan-tontonannya semua, ya. Penyusup masuk bagaimana pola-pola kebenaran tentang firman Allah mau dirubah semua. Karena itu jangan sampai saudaraku, kota di mana kita tinggal menjadi kota yang begitu melakukan kekejian di mata Tuhan. Karena sangat ngeri ya. Tapi kita bersyukur anak-anak Tuhan pasti diselamatkan oleh Tuhan. Next. Kejadian 19 ayat 17 mengatakan, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Perintah Tuhan kepada Lot, istri dan kedua anaknya. Jadi mereka udah lari ya. Lari. Karena mereka sudah perintahkan jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Nah ini beratnya ya. Kalau anak kecil dilarang atau anak pemuda dilarang, jangan merokok. Nanti kalau merokok kamu bisa sakit-sakitan. Sekarang lebih banyak anak muda merokok apa enggak? Banyak yang merokok. Jangan keluar malam atau jangan tidur malam. Saudara, semua perintah-perintah kebenaran yang mendatangkan kebaikan bagi mereka, kebanyakan mereka tidak mentaatinya. Next. Ya, siapa pernah pengalaman ini? Ini seorang pemuda lagi naik motor, dia menoleh ke belakang. Bahaya menoleh ke belakang, yang pertama apa? Bisa jangankan menoleh ke belakang di sini ya. Suami saya cuma di sebelah sini aja dan saya tidak tahu apa karena saya mengasihi suami saya atau saya sayang nyawa saya. Itu beda-beda tipis ya. Karena saya sayang dia atau saya sayang diri saya sendiri. Jangan. Itu tetap di depan ada yang tiba-tiba nyebrang ya. Tiba-tiba di depan ada lubang. Saudara, bahaya menoleh ke belakang. Mari kita lihat menoleh ke belakang ini. Yang kedua bisa gagal. Yang ketiga bisa putus. Yang keempat gagal mencapai garis. Yang kelima kalah dalam pertandingan. Yang keenam tidak layak dalam kerajaan surga. Yang ketujuh kematian kekal. Saya mau masuk di sini. Saudara, apa yang dimaksud bahaya menoleh ke belakang? Mengapa orang bisa lelah hidup? Ya. Jawabannya apa? Mengapa orang mundur pelayanan? Ya kan? Mengapa orang bercerai? Saudara, gambaran itu seperti kita bawa mobil atau naik motor. Mengapa anak Tuhan, anak muda bisa bunuh diri? Pasti begini. Ingat putus cinta berkali-kali. Mau deketin cewek takut gagal. Ya enggak? Karena dia ke belakang terus. Rumah tangga hancur juga karena di belakang. Aku kalau tahu kamu kayak begini nggak akan aku nikahin kamu. Udah berarti dia ke belakang.
Saya bersyukur di sini anak-anak muda tetap semangat naik. Amin. Saudara, di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita berumah tangga, jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Coba kita lihat di belakangmu. Ketika dia ngaca dirinya, dia ingat perkataan orang. Saudara, saya kemarin dengar ada satu orang muda bagaimana dia dikata-katain sama orang tuanya. Rasanya dia tuh mau mati aja, saudara. Kenapa? Ketika dia melangkah keluar dari rumah, dia lihat lagi ke belakang omongan orang tuanya. Ketika dia sampai di sekolah, dia lihat ke belakang, dia ingat tadi omongan orang tuanya. Itulah yang bisa menyebabkan orang putus asa, ya, mau mati, mau menyerah, mau semuanya yang tidak baik. Dan semua kegagalan itu dimulai dari suka menoleh ke belakang. Coba lihat kanan kirinya. Apa kamu suka menoleh ke belakang? Saya percaya ketika ada anak-anak di sini yang datang ke gereja mukanya kayak upaya, saya percaya pasti karena dia menoleh ke belakang. Ya kan? Pasti. Dia ingat mungkin di belakang tadi ya, suaminya marahin dia atau istrinya marahin dia. Banyak saudara, kalau diomong itu banyak sekali. Next. Ternyata saudaraku, kalau anak Tuhan suka menoleh ke belakang, itu berbicara tentang ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Ada amin? Menoleh ke belakang berarti ingat-ingat disakitin orang, ingat-ingat dikhianatin orang, ingat-ingat dicaci maki, dikata-katain, pokoknya ingat-ingat semua yang tidak baik, yang membuat dia lemah, yang membuat dia sakit hati, yang membuat dia kecewa. Saudara, itu semua berbicara menoleh ke belakang. Sedangkan Tuhan katakan jangan menoleh ke belakang, ya. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Bicara tentang kematian, saudara. Saudara, saya yang berbicara di sini. Kenapa saya Roh Kudus gerakkan untuk menyampaikan ini? Ketika saya juga merasa lelah. Bisa nggak lelah? Bisa. Pak Tio pernah gembala bisa lelah? Bisa. Capek? Bisa. Tekanannya luar biasa? Bisa. Membuat lelah. Tapi saya disadarkan, jangan menoleh ke belakang. Kalau kamu menoleh ke belakang, kamu bisa upaya terus. Ya. Jangan lihat ke belakang, lihat apa yang Tuhan janjikan kepadamu. Ada amin? Karena itu Daud kenapa menjadi orang yang sangat kuat. Dia berkata, walau 1000 gerbang di sisiku, haleluya, kau tetaplah Allah. Pasti bangkit. Haleluya. Jangan sampai kita menoleh ke belakang sehingga membuat kita tidak ada semangat. Saudara, hari-hari ini ada banyak goncangan-goncangan luar biasa, ya. Karena ini adalah waktu-waktu yang sangat singkat. Iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat dan dia akan menyerang anak Tuhan habis-habisan. Next. Nah, ini pastikan poin yang paling depan. Haleluya. Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah Kenapa Rasul Paulus menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang
Haleluya. Saudara, ini luar biasa. Melupakan apa yang telah di belakang. Ada orang dulu, Bu, saya tuh orang yang sukses dulu. Dia ngeliat ke belakang. Saudara, saya percaya orang yang berlari seperti ini tidak punya kesempatan untuk menoleh ke belakang. Ada dia? Gak mungkin sebenarnya. Kalau orang lagi lomba lari, begitu perlombaan yang sangat sengit, jangankan sampai menoleh ke belakang, menoleh ke kanan ke kiri aja, pasti sudah tidak ada kesempatan. Next. Hidup ini seperti sebuah pertandingan, ya. Saudara, ini di dunia ini makanya banyak orang berpesan kepada kita semua, terutama firman Tuhan katakan, jangan lengah, berjaga-jaga, sadar, waspada, ya. Hidup ini seperti sebuah pertandingan dan sebuah peperangan di mana kita semua harus bisa menyelesaikannya dengan baik, sebab semua kita anak-anak Tuhan akan menerima upah dan mahkota yang disediakan bagi sang pemenang-pemenangnya. Suatu hari kita ada pertemuan lagi ibadah, ya. Seorang ibu mengatakan, "Udah, Bu, saya sudah gak sanggup lagi. Yang penting anak-anak saya sudah besar, sudahlah." Saudara, bukan itu tujuan Tuhan, ya. Tujuan Tuhan adalah bagaimana kita harus menyelesaikan pertandingan, ya. Pertandingan di mana saudara dan saya dipersiapkan Tuhan adalah untuk menjadi pemenang-pemenang dari Dia di dunia ini. Haleluya. Bagaimana anak-anak muda menjadi pemenang? Satu, ketika Tuhan gerakkan engkau bangun pagi berdoa, engkau taat. Itu sang pemenang. Amin. Ketika Roh Kudus menggerakkan engkau baca firman, jangan lihat YouTube, jangan lihat yang aneh-aneh, jangan main game aja. Ketika engkau taat, engkau sang pemenang. Engkau sedang berlari pada lomba yang tepat. Saudara, suatu hari saya lagi bersih-bersih. Pikir saya setelah bersih-bersih, saya mau naik gunung. Amin. Ini naik gunungnya Tuhan. Yang pastikan kau sering naik gunung Tuhan. Jangan naik gunung Ijen, gak ada upahnya. Carilah sesuatu yang kau lakukan ada upahnya. Amin. Waktu saya kerja, ya, saya coba-coba, saya lihat jam, saya tuh heran ya, saya tuh sampai kekurangan jam sebenarnya. Padahal saya tuh gak ada anak loh. Dia gak pakai Vina, saya bisa bayangin kan, cuciannya, masaknya. Saya loh cuma ada satu pangeran aja loh di rumah. Tapi saya kekurangan waktu. Haleluya. Saudara, banyaklah memuji pasanganmu. Jangan mulai memuji, ya. Saya berdoa supaya suami saya juga penuh pujian, ya. Karena Allah kita suka dipuji dan Allah kita juga suka memuji kita. Saudara, ketika saya sudah selesai, saya mau siap naik gunung, tiba-tiba saudaraku, kulkas saya itu kan saya lupa, saya ada cetet, ya, kan ada bunga esnya, jadi dia meluber. Sudah saya bersih, ada yang saya teledor, saya jatuh kepleset. Suami saya lagi tidur, aduh kuat. Ini saudara dihantam, ya, sama lantai. Waduh, sakitnya luar biasa. Karena usia sudah kepala, beda usianya seperti siapa? Olive.
mau jatuh berapa kali juga tetapnya tidak masalah. Tapi kalau sudah kepala 5 saudaraku ini jatuh, waduh, sakitnya luar biasa. Akhirnya saya cuma bisa duduk di lantai, saya nahan sakit luar biasa. Suami saya tidak tahu dia. Bisa aja Tuhan, kok kan tahu saya mau naik gunung, kenapa Tuhan biarkan saya jatuh gitu kan ya. Tapi saya tahu ini adalah pertandingan. Haleluya. Ini adalah peperangan. Apakah saya mundur seperti Rasul Paulus ketika dia dipukul, dia dicemeti sampai 40 kali kurang 1, ya. Dia dilempari batu, murid-muridnya terus berdoa. Rasul Paulus bangun dan dia kembali memberitakan Injil. Dia tidak tahu sampai mana. Haleluya. Saya tahu ketika saat itu saya jatuh, apakah saya lebih enak duduk manis di tempat tidur, berbaring? Mungkin itu, ya. Tapi berarti saya kalah dalam pertandingan. Saya bangkit, saya doain, saya urapi, saya kasih minyak, saya terus naik. Kenapa? Hidup ini adalah kesempatan. Waktunya sangat singkat. Hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah peperangan. Saya mau balas WA saja, saya nggak punya waktu. Heran nggak Bapak Ibu? Heran nggak? Saya jarang, saudaraku, benar-benar pasif banget di WA. Dia nggak ada yang namanya Facebook, Instagram. Mungkin dibilang jadul, kamu kuno, kamu apa? Kenapa? Semakin kita dekat dengan Tuhan, saudara akan bisa mengerti betapa dekatnya kedatangan Tuhan itu. Hebat manusia yang mula-mula di muka bumi ini, dia bisa melihat Tuhan itu datang. Kenapa? Sangat dekatnya dengan Tuhan. Tetapi semakin saudara jauh dengan Tuhan, saudara akan menyepelekan akan yang namanya kedatangan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Dekatlah dengan Tuhan, kau akan melihat betapa dekatnya Tuhan itu padanya. Dan saudara, sama seperti Sodom dan Gomora, saudara lihat dunia ini begitu jahat, begitu kejam. Saya melihat bagaimana ada penculikan anak-anak remaja, saudara tahu? Ya, sama seperti persembahan kepada dewa Molok, itu banyak anak muda remaja diculik dan mereka disiksa. Ketika mereka disiksa luar biasa, maka ketakutan yang luar biasa itu auranya itu diambil, saudara, kayak dihisap gitu. Supaya apa? Orang-orang hebat, artis-artis yang terkenal itu seperti awet muda tadi. Saudara, itu sudah banyak terjadi. Penculikan anak-anak muda, remaja, ya, anak-anak seusia SD gitu ya. Waduh, saudara, itu benar-benar harus dijaga. Yang terakhir kita lihat 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat. Saudara, ini harus menjadi targetnya kita. Haleluya. Ini harus menjadi goal yang kita. Dan semua itu saudara akan bisa memperolehnya ketika engkau tidak menoleh ke belakang, tidak melihat kepada orang yang menyakitimu, orang yang jahat padamu, orang yang mengkhianatimu, orang yang mengata-ngataimu, menghinamu, ya. Saudara akan menjadi sang pemenang di akhir zaman. Haleluya. Jadi pesan untuk Rufian, jangan sia-siakan naik gunung di jalan atau naik gunung di laut. Naiklah ke gunung Tuhan. Amin. Maka pasangan hidup yang kau rindukan pasti. Pekerjaan kau berikan yang terbaik. Luar biasa ya. Emang kamu masih muda, kamu ganteng, kamu berprestasi, nah ya. Anak-anak muda saling uji, ya.
Jangan pernah meluapkan kata sia-sia. Haleluya. Saudara, ternyata kemarin saya omong-omong juga sama suami saya, ada beberapa anak muda waktu itu kami makan di meja makan. Saya katakan, kebanyakan anak-anak muda menjadi frustasi, lemah dan tidak berdaya karena dikata-katai orang tua. Dan mereka ngomong, kenapa kamu marah? Kenapa kamu sakit hati sama papa, sama mama? Kenapa? Karena dikata-katai. Ya kan? Kemarin ada anak muda saksi di konser. Dia saksi bagaimana bangun siang, orang tuanya marah, mungkin sudah mulai ngata-ngata yang tidak baik. Dia sangat terluka. Itu membuat dia menjadi orang yang lemah. Ya. Karena itu peran orang tua dalam perkataan harus benar-benar dijaga. Saya sedang ada satu hamba Tuhan, dia berkata begini, ketika anak saya nakal dan dia begitu marah sekali, dia katakan, kamu dasar anak pandai, anak beruntung. Itu perlu, saudara. Jangan dikatakan kamu anak sial, anak tidak berguna, selesai sudah. Jangan nangis kalau anaknya bunuh diri. Ya. Kamu anak pintar, kamu mau ngomong anak tidak berguna. Kamu berguna, kamu beruntung, gitu ya. Bagaimana dengan suami istri? Sama. Ketika engkau disakiti oleh istri atau suami, katakan, Tuhan, aku bersyukur Engkau berikan aku suami yang setia, yang takut Tuhan. Itu mencipta, saudara. Bukankah firman ada di dalam mulut kita? Ciptakan yang bagus-bagus. Haleluya. Jangan katakan, Tuhan, menyesal aku Tuhan menikah dengan suami seperti ini. Saudara, saya diajar Tuhan banyak hal. Ya, katakan. Baru saudara berperang dengan kuasa darah Yesus. Nah, baru ya. Setelah kita mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang mencipta itu, saudara, dengan kuasa darah Yesus, apapun yang membelenggu suamimu Tuhan, segala roh perzinahan, roh perselingkuhan, roh roh pemberontakan atau roh berkhianat, dalam nama Yesus aku hancurkan. Haleluya. Allah begitu peduli sehingga Dia memberikan putra yang tunggal kepada kita untuk kita beroleh keselamatan. Dia akan semua sakit dengan
setiap kelemahan kita, dan kutuk diganti menjadi berkat. Bukan karena biasa kita tinggikan, ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita terima dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, Tuhan, terima kasih darahnya sudah dicurahkan atas Kalvari, menguduskan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan yang saat ini kita tinggikan berisi anggur, yang di atasnya kita mengucap syukur. Ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita terima dalam nama Yesus. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati, memberikan kepada kami benih bagi para penabur, dan Engkau yang memberkati kepada kami roti untuk kami makan. Malam hari ini kami mengangkat benih kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata bahwa apa yang kami taburkan malam hari ini kami akan menuainya di tahun ini juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu Ishak. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata barang siapa menabur dengan mencucurkan air mata, kami Tuhan akan pulang membawa berkas-berkasnya. Kami akan menuai dengan sukacita. Kami percaya Tuhan, Kau akan menghalau bagi kami belalang pindahan, belalang pengerik, oh Tuhan, belalang pelompat. Tuhan, Kau akan mengembalikan bagi kami Tuhan tuaian yang habis dimakan oleh belalang-belalang ini atas hidup kami Tuhan. Hidup kami mengalami kelimpahan di tahun ini untuk kami mengerjakan lebih banyak lagi apa yang harus kami kerjakan bagi kerajaan-Mu. Dan kami percaya apa yang kami taburkan, benih kami ini akan menghasilkan jiwa-jiwa yang kekal bagi kemuliaan-Mu. Benih ini akan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersuka cita menabur benih kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akhiri pada malam hari ini. Silakan guys. Is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our Ulanglah dan arahkan pandanganmu kepada tujuan ilahi, yaitu kekekalan. Jangan terus menoleh ke belakang, karena Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan menyertai-mu, Tuhan menguatkan-mu, bahkan Tuhan yang akan terus menopangmu saat kau jatuh. Terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini. Mari jemaat yang terkasih, angkat